Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 studi kasus diskusi kelompok tugas 5.2 mata kuliah kelembagaan petani. Dosen pengampu Bapak Hamiana, SST MSI. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya di sini sebagai moderator. Nama saya Widya Agustina Setio Pratiwi dan ada 4 rekan saya. Yang pertama, Bima Agung Gumelar. Yang kedua, Desi Ramadana. Yang ketiga, Muhammad Diki Zulkarnain. Yang keempat, Nanda Restu Pratiwi. Baiklah, di sini saya akan mulai presentasi kali ini. Rumusan masalah. Banyak contoh program pembangunan masyarakat, misalnya VEATI, PUAP, Upsus Pajale, PNPM, dan lain-lain yang digulirkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi kemiskinan dan menumbuhkan kemandirian. Akan tetapi, pada sisi yang berhimpitan, program-program tersebut justru telah menimbulkan disharmonisasi sosial, ketergantungan, marginalisasi, yang pada akhirnya timbul resistensi dari masyarakat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penjelasan fenomena berdasarkan tinjauan teori kelembagaan. Ditinjau dari teori kelembagaan, program pembangunan masyarakat sendiri adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pembangunan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan atau daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar mampu berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis. Di sini ada tahapan yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan disharmonisasi dan ketergantungan dalam masyarakat. Antara lain, keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Masyarakat diharapkan mampu melepaskan halang-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Masyarakat juga diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Upaya yang mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi yang melakukan pekerjaan yang lebih baik. Hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, di mana meningkatkan rasa memiliki yang lebih besar, menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, di mana keberhasilan dalam meningkatkan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus dari pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan ke arah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi. Baik, untuk pembahasan 1B, yakni identifikasi program pembangunan terhadap masalah terkait. Program-program pembangunan di negeri kita ini terkadang berjalan tidak sesuai seperti apa yang sebelumnya diharapkan, sehingga menimbulkan banyak masalah yang terjadi di berbagai kalangan. Tidak memungkiri adanya aliansi di kalangan sosial masyarakat. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, kurang siapnya infrastruktur birokrasi yang digunakan dalam kegiatan, sehingga kegiatan berjalan tidak maksimal. Yang kedua, minimnya sumber daya yang mumpuni sebagai pelaku aktif dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal ini menyebabkan banyaknya program-program yang umurnya sudah bertahun-tahun namun belum rampung juga pengerjaannya, yang nantinya bisa saja menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.
Yang ketiga adalah dampak dari pelaksanaan pembangunan yang sentralis. Hal ini memiliki sisi yang kurang tepat dan dapat menimbulkan beberapa masalah yang sudah disebutkan di rumusan masalah tadi, seperti tertimpangnya masyarakat akibat tidak meratanya pembangunan yang keterjangkauannya terbatas. Kemudian, campur tangan pemerintah yang terlalu besar sehingga mengakibatkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Maksudnya ialah masyarakat akan melaksanakan program jika program tersebut dimonitor langsung oleh pemerintah, namun akan ditinggalkan ketika program tersebut sudah tidak digalakkan lagi. Dalam kata lain, tidak dijalankan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Selanjutnya, hilangnya formalitas dalam aspek kehidupan, sehingga mengakibatkan kearifan lokal dan pengetahuan lokal yang termarginalisasi dalam wacana dan praksis pembangunan. Dan yang terakhir, penyelewengan hak kuasa oleh pemerintah dan masyarakat yang kurang mampu menyampaikan aspirasinya. Hal ini akan menimbulkan disharmonisasi dalam kegiatan, sehingga kegiatan akan berjalan tidak sesuai seperti apa yang diharapkan sebelumnya. Ini ada langkah konkret lainnya untuk mewujudkan implementasi terhadap masalah yang terkait dengan program pembangunan adalah A. Pemanfaatan sumber daya alam SDA dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien, dan efektif. B. Pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah. C. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia SDM sebagai insan pembangunan. D. Penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal. Yang C. Alternatif yang dapat ditempuh untuk mewujudkan implementasi masalah yang terkait program pembangunan meliputi 1. Melaksanakan pembangunan meskipun dengan prinsip sentralis, namun juga memperhatikan atau mempraktikkan penggunaan pendekatan multikultural. 2. Melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat. 3. Menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung. 4. Membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah dan perencanaan nasional. 5. Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa. Kesimpulan, program pembangunan masyarakat sendiri adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Banyak faktor penghambat terselenggarakannya program pembangunan yang menjadikan masyarakat teralienasi dari realitas sosial yang dimiliki masyarakat. Sistem pembangunan yang sentralis akan mengakibatkan marginalisasi di kalangan masyarakat, ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, pembangunan yang tidak merata karena prinsip keterjangkauan. Menghadapi masalah tersebut, ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan seperti pemanfaatan SDA, peningkatan kemampuan SDM dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien, dan efektif. Penggunaan pendekatan multikultural dalam pembangunan yang sentralis. Membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah dan perencanaan nasional. Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.